materi metodologi penelitian, yaitu tentang isu-isu pembelajaran IPA. Yaitu pertama, PJJ, daring dan luring. Pembelajaran jarak jauh ataupun daring, itu adapun kita harus tahu dulu apa sih pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran daring ini. Yaitu sistem belajar tanpa tatap muka, yaitu sistem pembelajaran itu secara online, yaitu dengan cara kita memanfaatkan komunikasi dan teknologi. Aplikasi pendukung yang digunakan dalam pembelajaran seperti Zoom, GC, Facebook, Google, dan WhatsApp. Di dalam kita melaksanakan pembelajaran daring ini, waktu yang kita gunakan tidak terbatas, dan kita pun kapan mengakses internet kapan saja. Namun, dari kelebihan itu semua, tentu memiliki kekurangannya. Karena apa? Karena bagi seseorang peserta didik yang memiliki jaringan lancar enak, bisa. Namun, di kendala lain, bagi seorang peserta didik yang tidak mempunyai jaringan, maka mereka akan kesulitan dalam memahami pembelajaran. Bagi orang yang terkendala jaringannya, itu tentu tidak efektif bagi dia. Namun, yang kedua, yaitu pembelajaran secara luring. Yaitu belajar yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan teknologi. Semuanya itu berlangsung secara offline, yaitu di mana antara peserta didik dan pendidik bertemu di suatu tempat dalam waktu tertentu. Namun dalam pembelajaran offline ini tidak menggunakan aplikasi seperti Zoom yang pada online, namun menggunakan buku, LKPD, dan sebagainya macamnya. Namun dalam pembelajaran luring ini waktunya terbatas, hanya beberapa menit saja, sehingga tidak efektif untuk dilaksanakannya. Kedua, yaitu keterampilan abad 21. Namun kita harus tahu dulu apa sih definisi keterampilan abad 21. National Education Association keterampilan abad 21 sebagai keterampilan 4CS, itu meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, yaitu di mana pada abad 21 ini kita dituntut untuk berpikir secara kritis. Kita tidak hanya mendengar informasi secara semata saja, namun kita harus kritis dalam menghadapi segala sesuatu. Kreativitas itu kita tidak meniru punya orang lain saja, namun kita mempunyai kreativitas, yaitu menggunakan hal-hal yang baru, menciptakan hal-hal yang baru. Komunikasi dan kolaborasi, itu penting kita sebagai peserta didik, adanya komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Yang kedua itu hasil belajar peserta didik abad ke-21, yaitu komunikasi dan kolaborasi berkomunikasi, yaitu di mana belajar ini kita dituntut untuk berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mendapatkan hasil. Kedua, produktivitas dan akuntabilitas mengelola proyek, kreativitas dan inovatif berpikir kreatif. Ini kita dituntut untuk kritis, untuk berpikir kreatif dalam segala hal. Keterampilan belajar dan inovasi, lainnya berpikir kritis, keterampilan informasi, media, dan teknologi inisiatif. Adapun model pembelajaran abad 21 ini, yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek mengacu pada filosofi konstruktivisme. Kedua, model pembelajaran berbasis masalah, model kurikulum yang menggunakan masalah. Ketiga, model pembelajaran berbasis desain, peserta didik disuruh merancang atau menciptakan sesuatu. Namun, permasalahan di Indonesia pada sekarang ini, yaitu beberapa orang peserta didik dalam kelompok yang aktif berpikir dan bekerja, sementara peserta didik lebih banyak menunggu dan mempercayakan hasilnya kepada temannya. Yaitu di mana pada abad 21 ini permasalahannya yaitu banyak sekali peserta didik yang tidak bisa untuk bekerjasama dalam suatu tim, karena bahkan mereka hanya mengandalkan satu orang saja. Literasi sains, kita harus tahu dulu apa sih literasi sains itu. Literasi sains itu terdiri dari dua kata, yaitu literatur yang berarti melek huruf, dan sinti yang diartikan memiliki pengetahuan. Dan juga Elsi Zuriani juga berpendapat bahwa literasi sains adalah suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan proses sains
yang akan memungkinkan seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Adapun tujuannya mengembangkan literasi sains ini, itu tentu adanya tujuan, itu untuk meningkatkan pengetahuan dan penyelidikan ilmu pengetahuan alam. Adapun kelebihan dalam pembelajaran ini, yaitu pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan, praktis dan mudah dilakukan. Dan juga tentang literasi sains ini juga dijelaskan dalam surah Al-Rum ayat 30, surah 30 ayat 41. Penerapannya yaitu pada penerapan kurikulum 2013 dan penerapan model kooperatif. 4 yaitu PISA. Yaitu kita harus tahu apa sih itu PISA. PISA merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika dan sains, yaitu penilaian oleh PISA. PISA dilakukan oleh tiap 3 tahun sekali dengan terfokus pada pendidikan suatu negara. Temuan teman PISA yaitu memahami matematika dan sains, literasi membaca, memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing negara. Adapun pembagian PISA pada tahun 2000 yaitu konteks sains, konteks aplikasi, proses sains dan sikap. Bagian kelima yaitu TIMSS. Definisi TIMSS ini merupakan studi internasional tentang arah dan perkembangan matematika dan sains. Adapun tujuan dari TIMSS ini yaitu memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dalam bidang matematika dan sains. Adapun pelaksanaannya, TIMSS ini dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali, yaitu tahun 1995, 1999, 2003, 2007, 2001, dan 2015. Solusi rendahnya TIMSS di Indonesia yaitu yang pertama, harus memiliki kurikulum nasional sebagai acuan pendidikan. Pada umumnya, siswa dari lingkungan keluarga dengan sumber-sumber pendidikan yang tergolong tinggi. Praktekkan pembelajaran di sekolah hendaknya lebih bermakna. Proses belajar yang baik memiliki kemampuan rata-rata yang baik, terbilang baik. Sekolah-sekolah di Indonesia itu banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia ini yang terbilang masih rendah. Keenam yaitu KPS. KPS ini merupakan peserta didik dalam menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan sains, menemukan pengetahuan. Adapun penerapan KPS ini yaitu pada pelaksanaan praktikum fisika dan kalau merujuk dasar 1 yang dilakukan pada materi alat-alat ukur yang dikategorikan cukup dengan presentasi 63%. KPS menurut para ahli yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar yaitu pengamatan, penggunaan, pengukuran, dan peramalan. Keterampilan proses terintegrasi yaitu adapun eksperimen dan pengontrolan variabel dan pemuasan hipotesis. Adapun manfaat dari KPS ini, ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pendekatan keterampilan proses. Penilaian KPS merupakan integral, yaitu untuk mengukur perkembangan KPS. Yang ketujuh yaitu generasi Z Alpha Digital. Itu awal kita masuk di generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi internet karena selalu berhubungan dengan dunia maya, yaitu cita-cita, kebebasan, berperilaku instan, memiliki ambisi yang besar untuk sukses, mahir teknologi, suka berkomunikasi, mengumbar privasi. Yaitu di mana definisi generasi Z ini
yaitu merupakan yang berhubungan dengan internet ataupun di dunia maya. Kebanyakan generasi Z ini lebih banyak waktunya di dunia maya daripada kehidupan kenyataannya. Yaitu segalanya berhubungan dengan dunia maya. Segala hal ingin instan, ingin cepat, itu bebas. Sedangkan generasi Alpha, yaitu generasi Alpha ini merupakan generasi yang lahir setelah generasi Z. Adapun karakteristiknya yaitu melek digital. Sejak usia sangat dini, generasi ini terpapar oleh teknologi secara terus-menerus sejak kecil. Media yang dapat memberikan informasi dan sekaligus melatih motoritis kognitif anak untuk pembelajaran karakter pada usia. Selanjutnya, definisi generasi digital. Literasi digital diartikan sebagai kecakapan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai tipe format, sumber-sumber informasi yang lebih luas dan mampu ditampilkan melalui perangkat komputer. Adapun karakteristiknya, menikmati aktivitas dalam lingkungan yang serba online, hubungan pertemanan secara sesegera mungkin mendapatkan informasi, berkolaborasi secara berjejaring. Generasi digital ini juga merupakan generasi internet. Terakhir, yang bagian 8, hakikat IPA. Kita harus tahu dulu apa sih itu hakikat IPA. Nah, hakikat IPA berasal dari kata natural yang memiliki arti alamiah dan berhubungan dengan alam, sedangkan science artinya ilmu pengetahuan. Hakikat IPA menurut para ahli yaitu Kiapat dan Kobala mendefinisikan IPA sebagai a way of thinking, a way of investigating, a body of knowledge dan science and interaction with technology and society. Adapun pembelajaran IPA, menurut Sugiharto, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dengan berbagai metode, yaitu sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa lingkup IPA meliputi fisika, biologi, dan kimia. Model keterpaduan yaitu Fogarty mengemukakan bahwa pola pengintegrasian materi atau tema dalam pembelajaran. Menurut Prabowo, bahwa model pembelajaran terpadu yang dipandang layak untuk dikembangkan dan mudah dilaksanakan pada pendidikan formal, yaitu model berhubungan, kedua model jaring laba-laba, dan model keterpaduan.